Halo, selamat pagi Tribuners. Hari ini bersama saya Danti Wahyu akan menemani Anda dalam Tribun News Celeb edisi Kamis 30 Juni 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita menuju ke informasi pertama Tribuners, ibu dan adik meninggal tenggelam di Labuan Bajo. Ayu Anjani berharap hal tersebut hanya sekedar mimpi. Artis yang juga selebgram ini tengah diliputi duka mendalam. Pasalnya ibu Ayu Anjani, Jumiatum Widianingsih dan adiknya Anissa Fitriani meninggal dunia pada Selasa 22 Juni kemarin. Dikutip dari tribunnews.com, mereka menjadi korban tenggelamnya kapal di kawasan perairan Taman Nasional Komodo atau TNK Labuan Bajo. Insiden yang menimpa ibu dan adik Ayu Anjani itu membuatnya tak percaya dan seperti mimpi. Ayu Anjani juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan mendiang ibu dan adiknya. Namun Ayu Anjani memohon maaf satu. Lebih lanjut, Ayu Anjani membeberkan jika jenazah ibu dan adiknya tiba pada Rabu 29 Juni 2020 dan disemayamkan di dekat kediaman orang tuanya. Selain itu, Ayu juga terlihat terpukul atas kejadian yang menimpa ibu dan adiknya. Ayu lantas mengucapkan terima kasih kepada ibunya yang telah melahirkannya. Perselisihan antara Dirga Dadali dan Triswaka masih terus bergulir. Triswaka belum lama ini menyambangi Polda Metro Jaya dengan kuasa hukumnya. Diketahui Triswaka melaporkan Dirga Dadali atau vokalis Dadali dengan tuduhan pencemaran nama baik. Hal tersebut disampaikan oleh Dirga Dadali pada Selasa 28 Juni kemarin. Menanggapi laporan tersebut, Dirga Dadali tak mau tinggal diam dan akan melaporkan balik Triswaka ke polisi. Dikutip dari tribunnews.com, sebab Triswaka dianggap telah melanggar Undang-Undang Hak Cipta dengan mengcover lagu Dirga Dadali tanpa izin. Selain itu, ia berencana melaporkan Triswaka terkait pelanggaran hak moral atas balasan somasi yang menurutnya tak tepat. Diketahui Triswaka kembali disomasi oleh grup band Dadali karena diduga menyanyikan lagu berjudul Saat Aku Tersakiti Tanpa Izin. Sehingga Triswaka diduga telah melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Tak hanya itu, Triswaka diminta membayar royalti sebesar 2 miliar rupiah. Selain diminta untuk membayar royalti, Triswaka juga harus meminta maaf kepada vokalis Dadali Dirga. Iqbal Ramadan melakukan sebuah adegan ekstrim saat syuting film Mencuri Raden Saleh. Iqbal melakukan adegan lompat antar gedung di lantai 6 yang sudah diperlihatkan dalam official trailer film tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, melakukan adegan ekstrim tersebut, Iqbal mengaku melakukannya sendiri tanpa ada bantuan dari stuntman. Hal itu diungkapkannya dalam jumpa pers di kawasan XX1 Metropol, Jakarta Pusat pada Rabu 29 Juni kemarin. Ketika di lokasi syuting, Iqbal mengatakan ia hanya mendapat pertanyaan singkat dari Angga Dwi Mas selaku sutradara, yakni memastikan dirinya berani. Sadar punya fobia ketinggian, Iqbal pun berusaha mengatasi hal tersebut dan ia berhasil melakukan adegannya. Sekedar informasi, dalam film tersebut Iqbal Ramadan berperan sebagai Piko, salah satu dari 6 pencuri lukisan Raden Saleh. Di film tersebut, Iqbal memerankan sosok anak kuliahan dengan jurusan seni rupa atau lukis sehingga mengerti nilai lukisan Raden Saleh memiliki harga miliaran rupiah. Pengusaha yang memiliki hobi dengan tarik suara, Roy Tamo mengawali karirnya di industri musik dengan merilis single perdana Kasih Jangan Bersedih. Lagu ini merupakan ciptaan Ketua Umum Ormas Rumah Kreasi Indonesia Hebat atau RKIH, Kris Budiharjo sebagai arranger, Julius Bohang dan Kibian, produser Indocipta Enterprise. Roy Tamo mengaku lagu Kasih Jangan Bersedih ini secara lirik luar biasa. Lebih lanjut, Roy menambahkan bahwa secara musik ada beberapa unsur yang membalut lagu tersebut. Hal itu disampaikannya dalam jumpa pers pada Selasa 28 Juni yang digelar di Portable Cafe di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Dalam kesempatan yang sama, sang pencipta lagu Kris Budiharjo mengatakan kalau lagu ciptaannya ini sangat cocok dengan karakter vokal dari Roy Tamo.
Roy sendiri mengungkapkan kesulitan membawa lagu tersebut, tetapi bagi arrangernya yaitu Julius Bohang mengaku tak masalah, sebab dirinya paham bagaimana menangani. Adapun keunikan dari Roy Tamo, dalam kesempatan itu, Kibian mengatakan bahwa single Roy Tamo ini merupakan proyek perdananya bagi Indocipta Enterprise. Selanjutnya, single perdana Roy Tamo ini menurut Kibian akan didistribusikan ke seluruh platform digital yang ada. Menurut pertemuannya dengan awak media, Roy berharap agar lagunya bisa diterima di masyarakat luas. Polres Metro Jakarta Selatan masih mendalami laporan artis Angel Elga terkait adanya dugaan penipuan yang dilakukan pengembang Angel Token. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit mengatakan saat ini pihaknya masih memeriksa Kevin Marciano sebagai pengembang Angel Token. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik juga mendalami peran Kevin dalam mengajak Angel Elga sebagai brand ambassador Angel Token. Dikutip dari warta kotaliv.com, menurutnya penyidik Polres Metro Jakarta Selatan bakal memanggil saksi lainnya yang turut andil di Angel Token. Lebih lanjut, Ridwan mengatakan sampai saat ini belum bisa memastikan status pengembang Angel Token, sebab kripto tersebut masih dalam tahap investigasi di kepolisian. Peristiwa ini bermula dari Angel Elga yang merasa ditipu rekan bisnisnya di Angel Token. Pasalnya Angel yang dikontrak menjadi brand ambassador Angel Token tidak pernah menerima honor dari pihak pengembang Angel Token. Mantan istri Roma Irama itu merasa ditipu dan akhirnya melaporkan rekan bisnisnya itu ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 24 Mei 2022. Menuju informasi selanjutnya, Tribuners, aktor Baim banyak mengambil pelajaran hidup dari putra sulung Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Eril. Dalam akun Instagramnya, Baim Wong mengunggah foto tengah berziarah ke makam Eril di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam ziarah tersebut, Baim Wong ikut mengajak putra sulungnya Keanu Tiger Wong. Baim Wong mengaku banyak mengambil pelajaran hidup dari Eril yang meninggal akhir Mei lalu karena terseret arus di Sungai Are, Bern, Swiss. Meninggalnya Eril bukan menjadi duka bagi keluarga saja, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Terbukti sejak dikabarkan hilang, doa tak henti dipanjatkan dari masyarakat di berbagai pelosok negeri ini, bahkan luar negeri. Sampai ketika Eril ditemukan meninggal dunia, publik bak merasakan duka yang sama dengan yang dirasakan keluarga. Lautan manusia bahkan mengiringi perjalanan Eril yang dibawa dari gedung Pakuan Bandung menuju rumah terakhirnya di Cimaung. Dikutip dari tribunjakarta.com, banyak orang yang memetik pelajaran hidup dari Eril termasuk Baim Wong. Baim Wong mengajak Keanu untuk berziarah ke makam putra Ridwan Kamil. Dikatakan Baim Wong, ia selalu teringat anaknya jika mengingat Eril. Baim Wong mengaku tak akan putus mendoakan Eril dan keluarga besar Ridwan Kamil. Setelah beredar kabar bahwa dirinya menuntut harta Gonogini, Dewi Persik membuat sebuah pengakuan. Ia mengaku tak mendapat apa-apa selama 5 tahun dirinya menjalani rumah tangga bersama Angga Wijaya. Dewi Persik menuturkan bahwa ia dan Angga memulai hubungan bukan dari nol. Dikutip dari tribunnews.com, Dewi Persik sudah memiliki berbagai bisnis atas namanya sendiri. Bahkan bisnis-bisnisnya sudah ada sejak dirinya sebelum mengenal Angga. Oleh karenanya ia bingung harus menuntut harta apa dari Angga. Meski begitu, Dewi siap memberikan apapun yang menjadi milik Angga jika adanya permintaan dari suaminya itu. Menurut Dewi Persik, kabar soal harta Gonogini hanyalah isu yang dibuat oleh netizen yang kerap ikut berkomentar saat ia dalam masalah. Setelah resmi digugat cerai, Dewi Persik memastikan diri akan hadir di sidang perdana perceraiannya dengan Angga Wijaya pada 4 Juli 2022.
Rasa penasaran Denny Sumaraga akan mitos mengenai podcastnya pun semakin besar. Seperti diketahui, banyak orang yang menyebut podcastnya adalah kutukan. Pasalnya, setiap orang yang datang diundang ke sana tak berselang lama akan meninggal dunia. Dikutip dari tribunstyle.com, kejadian-kejadian yang cukup tak terduga itu membuat banyak orang berpikir jika channel YouTube Denny adalah kutukan. Bahkan tak sedikit netizen yang menduga Denny memiliki ilmu hitam. Demi menjawab rasa penasarannya akan berbagai mitos itu, Denny pun mengundang seorang ustadz bernama Muhammad Faizar. Ustadz Faizar diketahui memiliki kemampuan untuk melihat apakah seorang memakai ilmu hitam hanya lewat garis tangan. Pria yang akrab disapa Densu itu pun mengulurkan tangannya. Ustadz Faizar kemudian melihat telapak tangan Densu. Dan tak sampai 1 menit, sang ustadz pun mengetahui ada jin yang memang mengikuti Densu sejak kecil. Sontak saja hal itu membuat Densu syok dan kaget. Jelang Hari Raya Idul Adha, Ria Ricis membeli sapi ukuran jumbo. Sejumlah umat muslim berlomba untuk melaksanakan kurban, terutama bagi yang mampu. Ria Ricis menjadi salah satu artis yang juga ikut berkurban. Tak tanggung-tanggung, sapi ukuran jumbo pun dijadikan hewan kurban. Sapi milik istri Tengku Rian tersebut memiliki bobot yang super besar. Melalui media sosial pribadinya, perempuan asal Batam ini memperlihatkan sapi kurbannya. Dikutip dari tribunstyle.com, sontak sapi berukuran jumbo tersebut langsung menjadi pusat perhatian netizen. Banyak netizen yang berkomentar jika sapi miliknya tersebut sangatlah besar. Sama seperti Atta Halilintar yang beberapa hari lalu juga membeli sapi berukuran besar untuk berkurban. Pemain film Wedding Agreement ini juga menanyakan kepada netizen siapa nama yang cocok untuk sapinya tersebut. Dalam unggahan itu terlihat sapi Ria Ricis berwarna putih dan berukuran besar. Tak sedikit netizen ikut memberikan komentar di unggahan tersebut. Kita menuju ke informasi terakhir Tribuners. Aminah Hana Nur Atta ternyata memiliki banyak penggemar yang begitu perhatian. Para penggemar bahkan sampai menanyakan tumbuh kembang Aminah Hana Nur Atta pada Aurel Hermansyah secara langsung. Seperti diketahui, anak dari pasangan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar ini memang dikenal sebagai bayi selebriti. Ia bahkan memiliki 1,1 juta pengikut di Instagram. Pertanyaan dari penggemar Aminah terungkap di Instastory Aurel Hermansyah. Mulanya Aurel Hermansyah membuka kolom pertanyaan di Instagramnya karena memiliki waktu luang. Saat ditanya tentang tumbuh kembang Aminah, Aurel Hermansyah mengucap syukur. Istri Atta Halilintar membeberkan tumbuh kembang Aminah berjalan baik. Diketahui baru berusia 4 bulan, Aminah Hana Nur Atta sudah pandai memeluk. Mulanya Aurel Hermansyah menyoroti Aminah dan Atta Halilintar yang sedang bercanda. Aurel kemudian meminta Atta Halilintar untuk memeluk Aminah. Seolah mengerti, Aminah seketika langsung membuka kedua tangannya untuk memeluk Atta Halilintar. Atta Halilintar kemudian mengecup pipi Aminah penuh kasih sayang. Dalam unggahan tersebut, Aurel Hermansyah juga menuliskan bahwa cinta mati Aminah tak lain adalah ayahnya sendiri. Informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita pagi ini Tribuners. Jangan lupa saksikan Tribun News Seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Danti Wahyu beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!